Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kita dari kelompok 2 yang beranggotakan 1 Anggi Nur Aisyah NIM K4223008, 2 Adanti Basita Dewi NIM K4223010, 3 Aulia Syifa Mutianida NIM K4223012, 4 Yogi Prasetyo Nugroho NIM K4223078. Kami akan mempresentasikan dengan judul penelitian pengaruh intensitas penggunaan bahasa Jawa terhadap kemampuan berbicara dengan menerapkan unggah-ungguh bahasa Jawa kelas 11 SMA Pak Kramat. Latar belakang bahasa Jawa merupakan salah satu warisan budaya yang memiliki sistem unggah-ungguh sebagai cerminan sopan santun dan tata krama dalam berkomunikasi. Namun, di era modern saat ini, penggunaan bahasa Jawa khususnya di kalangan remaja semakin berkurang karena pengaruh bahasa Indonesia dan bahasa asing. Kondisi tersebut berdampak pada menurunnya kemampuan siswa dalam berbicara menggunakan unggah-ungguh bahasa Jawa yang sesuai. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pengaruh intensitas penggunaan bahasa Jawa terhadap kemampuan berbicara dengan menerapkan unggah-ungguh bahasa Jawa pada siswa kelas 11 1 Kebak Kramat. Rumusan masalah 1. Adakah perbedaan kemampuan berbicara menggunakan unggah-ungguh bahasa Jawa antara kelas 11 SMA 1 Kebak Kramat yang memiliki intensitas penggunaan bahasa Jawa tinggi dan siswa yang memiliki intensitas penggunaan bahasa Jawa rendah? 2. Apakah terdapat pengaruh intensitas penggunaan bahasa Jawa terhadap kemampuan berbicara dengan menerapkan unggah-ungguh bahasa Jawa pada kelas 11 SMA 1 Kebak Kramat? Tujuan 1. Untuk menguji ada tidaknya perbedaan kemampuan berbicara menggunakan unggah-ungguh bahasa Jawa antara siswa kelas 11 SMA 1 Kebak Kramat yang memiliki intensitas penggunaan bahasa Jawa tinggi dan bahasa Jawa rendah. 2. Untuk mengetahui adanya pengaruh intensitas penggunaan bahasa Jawa terhadap kemampuan berbicara dengan menerapkan unggah-ungguh bahasa Jawa pada kelas 11 SMA 1 Kebak Kramat. Manfaat penelitian. Penelitian ini bermanfaat untuk memperkaya kajian tentang hubungan antara intensitas penggunaan bahasa Jawa dan kemampuan berbicara dengan menerapkan unggah-ungguh bahasa Jawa. Hasil dari penelitian ini dapat membantu guru dalam mengembangkan pembelajaran bahasa Jawa yang kontekstual, mendorong siswa agar lebih sadar berbahasa dengan sopan, serta menjadi dasar bagi sekolah dan masyarakat dalam upaya melestarikan budaya dan bahasa Jawa. Yang berikutnya adalah kajian teori. Unggah-ungguh bahasa Jawa merupakan kaidah yang ada pada masyarakat Jawa dalam bertutur kata atau bertingkah laku dengan memperhatikan penutur dan lawan tutur serta melihat situasi dengan tujuan menjaga kesopan santunan untuk saling menghormati serta menghargai orang lain. Sebagaimana kita ketahui bahwa dalam susunan tata bahasa Jawa yang dikenal dengan strata penggunaan bahasa atau unggah-ungguh basa. Iskandar Wasid dan Sunedar 2011 halaman 241 menyatakan bahwa keterampilan berbicara merupakan keterampilan mereproduksi arus sistem bunyi, artikulasi, untuk menyampaikan kehendak, kebutuhan, perasaan, dan keinginan kepada orang lain. Penelitian deskriptif adalah metode penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan, menjelaskan, atau memotret suatu fenomena, peristiwa, atau kondisi secara sistematis dan mendetail sebagaimana adanya, tanpa berusaha memanipulasi variabel. Bagian kedua adalah metode penelitian. Desain penelitian. Penelitian ini menggunakan desain penelitian kuantitatif dengan pendekatan komparatif. Desain ini digunakan untuk membandingkan kemampuan berbicara
dalam menerapkan unggah-ungguh bahasa Jawa antara siswa yang memiliki intensitas penggunaan bahasa Jawa tinggi dan siswa yang memiliki intensitas penggunaan bahasa Jawa rendah. Melalui desain komparatif ini, peneliti dapat mengetahui ada tidaknya perbedaan kemampuan berbicara antara kedua kelompok tersebut secara objektif. Selanjutnya adalah variabel dan data. Variabel pada penelitian tersebut meliputi yang pertama, tinggi dan rendahnya intensitas penggunaan bahasa Jawa sebagai variabel bebas, dan yang kedua, kemampuan berbicara menerapkan unggah-ungguh sebagai variabel terikat. Sedangkan data pada penelitian tersebut meliputi yang pertama, intensitas penggunaan bahasa Jawa sebagai data nominal, dan yang kedua, kemampuan berbicara menerapkan unggah-ungguh sebagai data interval. Berikutnya adalah populasi. Populasi pada penelitian tersebut yaitu seluruh siswa kelas 11 SMA N1 Kebak Kramat. Berikutnya adalah teknik sampling. Teknik sampling yang digunakan pada penelitian tersebut yaitu yang pertama, cluster random sampling dengan memilih 2 kelas dari 10 kelas yang ada, yaitu kelas Soshum dengan total 2 kelas. Yang kedua, sistem random sampling dengan memilih 15 siswa dari setiap 2 kelas yang terpilih. Dan yang ketiga, jumlah sampel. Jumlah sampel liputi 15 siswa dalam 2 kelas dengan total 30 siswa. Selanjutnya, teknik pengumpulan data. 1. Teknik pengumpulan data, intensitas penggunaan bahasa Jawa dengan cara penyebaran angket. 2. Teknik pengumpulan data, kemampuan berbicara dengan cara tes lisan. Teknik analisis data. Analisis data deskriptif dilanjutkan dengan uji T untuk mengetahui ada tidaknya perbedaan kemampuan berbicara antara dua kelompok, dan uji regresi sederhana untuk mengetahui pengaruh variabel intensitas penggunaan bahasa Jawa terhadap kemampuan berbicara. Terdapat lampiran soal dari penyebaran angket untuk siswa kelas 11 SMA Negeri 1 Kebak Kramat. Terdapat 10 soal diantaranya yaitu 1. Saya sering menggunakan bahasa Jawa dalam percakapan sehari-hari. Dari perolehan hasil penyebaran angket, yang memilih jawaban sangat setuju terdapat 30%, setuju terdapat 43,3%, netral terdapat 26,7%. 2. Saya lebih sering berbicara menggunakan bahasa Indonesia daripada bahasa Jawa. Dari perolehan hasil penyebaran angket, yang memilih jawaban sangat setuju terdapat 6,7%, setuju terdapat 16,7%, netral terdapat 63,3%, tidak setuju terdapat 13,3%. 3. Saya merasa nyaman berbicara dengan teman menggunakan bahasa Jawa. Dari perolehan hasil penyebaran angket, yang memilih jawaban sangat setuju terdapat 26,7%, setuju terdapat 53,3%, netral terdapat 20%. 4. Saya jarang menggunakan bahasa Jawa di lingkungan sekolah. Dari perolehan hasil penyebaran angket, yang memilih jawaban setuju terdapat 10%, netral terdapat 4,7%, tidak setuju terdapat 40%, sangat tidak setuju terdapat 3,3%. Selanjutnya, 5.
Saya berusaha menggunakan bahasa Jawa ketika berbicara dengan orang lebih tua. Dari perolehan hasil penyebaran angket yang memilih jawaban sangat setuju terdapat 30%, setuju terdapat 50%, netral terdapat 20%. 6. Saya menggunakan bahasa Jawa hanya pada pelajaran bahasa Jawa di sekolah. Dari perolehan hasil penyebaran angket yang memilih jawaban sangat setuju terdapat 3,3%, setuju terdapat 4,3%, netral terdapat 23,3%, tidak setuju terdapat 63,3%, sangat tidak setuju terdapat 5,8%. 7. Saya terbiasa berbicara bahasa Jawa dengan anggota keluarga. Dari perolehan hasil penyebaran angket yang memilih jawaban sangat setuju terdapat 10%, setuju terdapat 53,3%, netral terdapat 33,3%, sangat tidak setuju terdapat 3,4%. Selanjutnya, 8. Saya enggan menggunakan bahasa Jawa karena dianggap kuno. Dari perolehan hasil penyebaran angket yang memilih jawaban setuju terdapat 13,3%, netral terdapat 23,3%, tidak setuju terdapat 46,7%, sangat tidak setuju terdapat 26,7%. 9. Saya merasa bangga bisa menggunakan bahasa Jawa dengan baik dan benar. Dari perolehan hasil penyebaran angket yang memilih jawaban sangat setuju terdapat 36,7%, setuju terdapat 46,7%, netral 16,7%. 10. Saya sering mendengar dan menirukan percakapan berbahasa Jawa di media sosial atau televisi. Dari perolehan hasil penyebaran angket yang memilih jawaban sangat setuju terdapat 6,7%, setuju terdapat 26,7%, netral terdapat 56,7%, tidak setuju terdapat 6,7%, sangat tidak setuju terdapat 3,2%. Selanjutnya dapat kita lihat bersama teman-teman pada gambar tersebut hasil uji normalitas di SPSS yang menyatakan bahwa data tersebut dinyatakan normal. Kemudian terdapat hasil uji homogenitas yang dinyatakan bahwa data tersebut homogen. Selanjutnya terdapat uji regresi linear sederhana. Kesimpulannya, berdasarkan hasil uji normalitas Kolmogorov-Simornov diketahui bahwa kelas 11 sosum 2 dan sosum 3 memiliki nilai yang signifikan lebih dari 0,05, sosum 2 0,72, sosum 3 0,68, maka dapat disimpulkan bahwa data tersebut terdistribusi normal. Kemudian, berdasarkan hasil uji homogenitas menggunakan event phase diperoleh nilai signifikansi 0,399 lebih 0,05 sehingga diperoleh kesimpulan bahwa kelas tersebut homogen. Jadi, hasil signifikan pada variabel tersebut, maka HO diterima dan HA ditolak, sehingga tidak ada pengaruh antara nilai kemampuan berbicara yang menerapkan unggah-ungguh basa dengan intensitas penggunaan bahasa Jawa. Mungkin itu saja yang dapat kelompok kami sampaikan, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.